Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Cantik terlihat jelek, bab 84. Aku ingin pergi ke tempat kejadian. Dia berbalik untuk melihat Yuta. Aku tidak tahu apa yang salah. Tiba-tiba aku merasa sangat sedih, sangat kacau. Hatiku sangat sakit, Yuta. Kamu bilang, aku tidak ada masalah jantung, kan? Yuta menatapnya. Mana ada orang yang mengutuk dirinya sendiri seperti itu. Melihat bahwa matanya masih tertuju pada layar TV, dia bertanya, apakah kamu kenal orang yang jatuh? Sherin menggelengkan kepalanya, dan dia kenal Gary. Namun, sejauh menyangkut situasinya saat ini, simpatinya belum begitu meluap. Namun, kesedihan di hatinya tidak bisa diabaikan. Dia berdiri, mengambil nafas dan berpikir, kamu coba telepon sepupu kamu dan bertanya, sesuatu yang begitu besar telah terjadi. Dia seharusnya berada di sana dan tanyakan padanya, apa yang terjadi pada pria yang jatuh itu. Meskipun mereka tidak saling kenal, ada suara di dalam memberitahunya bahwa dia ingin tahu apa yang terjadi pada pria itu. Meskipun Yuta tidak mengerti niatnya, dia masih menekan nomor telepon Devan dengan patuh, tetapi sudah lama tersambung dan tidak ada yang menjawabnya. Mungkin di dalam mobil. Tunggu sebentar, aku akan menelepon lagi. Dia mengguncang ponselnya di depan Sherin, lalu mengganti saluran TV ke program Spring Festival Gala. Apakah kamu ingat pesta yang kita adakan bersama dalam liburan musim panas senior 2? Dia mencoba mengalihkan perhatian Sherin, tetapi jelas bahwa itu tidak banyak membantu. Dia duduk di sofa dalam keadaan lemas dan bengong, bahkan tidak menanggapi kata-katanya. Sherin, ada apa denganmu? Yuta menggoyang lengannya. Sherin menatapnya dan mencoba membuatnya tertawa. Tetapi kesedihan di hatinya membuatnya tidak bisa tertawa sama sekali. Yuta, aku ingin pergi ke tempat kejadian. Dia berdiri. Sudah larut malam. Ada kecelakaan juga di sana. Kamu tidak kenal orang itu. Apakah kamu ke sana untuk menambah keramaian di sana saja? Yuta meraih lengannya dan menahannya. Ketika Sherin berbalik untuk menatapnya, air matanya tidak bisa berhenti sama sekali. Rasa sakit dari hatinya dan kesedihan dari hatinya membuatnya tidak bisa tenang sama sekali. Yuta, tolong, maukah kamu membawaku ke sana? Aku hanya ingin melihatnya. Aku merasa tidak enak. Sherin menatap Yuta dengan hampir berlutut memohon. Penampilan itu membuat Yuta tidak bisa menolak. Ganti pakaian. Aku akan membawamu ke sana. Sherin tinggal di tempat yang tidak jauh dari lokasi kecelakaan. Mengemudi ke sana sekitar 1 jam, Yuta sengaja mempercepat kecepatan, maka, total hanya 30 menit. Begitu mobil berhenti, Sherin membuka pintu dan bergegas keluar. Dia menutup matanya dan merasakan sakitnya. Dia maju tanpa sadar, kakinya menginjak sesuatu yang licin, dia jatuh, Sherin. Yuta baru saja memarkir mobil, melihat Sherin jatuh, dia ingin menyelamatkannya. Tapi itu terlalu jauh. Sherin menutup matanya dan menunggu rasa sakit datang, tetapi aroma yang akrab datang. Apa yang kamu lakukan di sini? Devan berteriak dari atas kepalanya. Itu sangat gelap sehingga Sherin tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, tetapi dia bisa dengan jelas merasakan kemarahannya. Dia berdiri dan menepuk-nepuk debu di tubuhnya. Begitu dia melihat ke atas, dia melihat Gabriel menatapnya dengan sepasang mata yang berduka di sisi lain jalan. Dia gemetaran, melangkah mundur 2 langkah, menundukkan kepalanya dan berkata, terima kasih. Pada saat ini, Yuta datang kepada mereka dan menatap Devan. Matanya tertuju pada Gabriel. Apa yang sebenarnya terjadi? Devan dengan wajah gelap, tidak menjawabnya, untuk apa kamu membawanya ke sini? Dia mengatakan ini pada Yuta. Aku yang mau datang sendiri.
Sherin bersandar di pagar dan melihat ke bawah. Tidak ada dasar. Pria itu jatuh. Berapa persen dia masih bisa hidup? Memikirkan hal ini, rasa sakit di hatinya datang lagi, dan dia tanpa sadar memegang dadanya. Apa yang salah? Apakah terasa sakit lagi? Yuta maju, memapahnya dan bertanya dengan gugup. Devon baru saja datang ke Gabriel. Setelah mendengar kata-kata Yuta, dia mengambil langkah dan menoleh untuk melihat Sherin. Dia menemukan bahwa wanita itu telah mengangkat kakinya untuk melewati pagar. Dengan tatapan ketat, dia bergegas mendekat. Kamu gila ya? Sherin menoleh ke Devon dan menatap Gabriel di belakangnya. Devon, kamu rawat Gabriel, Yuta, dia akan menjagaku. Setelah itu, tidak lagi menatapnya. Dia tidak cemburu, tidak marah. Pada saat ini, dia memutar badannya ke arah tebing. Apa yang ingin kamu lakukan? Melihatnya seolah-olah dia tidak berniat turun, Devon bertanya lagi. Aku ingin turun dan melihatnya. Kata-katanya langsung mengejutkan semua yang ada di sana. Semua mata tertuju padanya. Dan hati Gabriel muncul ide kejam, wanita ini juga ingin mencari perhatian. Melihat penampilan Devon yang gugup, hatinya lebih dingin. Dia memegang mobil di sampingnya, bangkit perlahan, pergi ke sisi Sherin dan meraih lengannya. Kak Sherin, apa yang kamu lakukan? Ayo cepat turun. Yuta juga mengulurkan tangannya padanya pada saat yang sama, serta polisi yang berlari datang. Pada saat yang sama, banyak tangan yang mencoba menahannya. Dalam cahaya redup, Sherin tidak bisa melihat tangan siapa, tetapi dia jelas merasa bahwa sepasang tangan mendorongnya bukan menariknya. Jelas, Devon dan Yuta tidak mungkin. Polisi itu sama sekali tidak mengenalnya, dan bahkan lebih mustahil lagi. Kemudian, Gabriel memikirkan hal ini, terkejut di dalam hatinya. Hati wanita ini benar-benar jahat. Tetapi pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk ragu lagi. Dia melihat ke bagian bawah tebing. Telapak tangannya berkeringat dengan rasa sakit di hatinya. Sekarang dia memegang pagar, terasa licin. Dia memejamkan mata dan merasakan perasaan khusus di hatinya. Sepertinya itu tidak jauh darinya. Dia memandang Devon dan kemudian satu kaki lagi melewati pagar. Pada saat ini, semua orang mulai panik. Devon membungkuk dan meletakkan tangannya di pinggangnya. Apa yang kamu lakukan? Naiklah. Dia menarik Sherin, tetapi sisi lain ada tangan yang mendorongnya dengan keras. Di sini, kalau perlahan turun, selama ada tempat untuk berpegangan, seharusnya tidak ada masalah. Ada jalan kecil di bawah, tetapi jika didorong ke bawah, dengan keras, berguling ke bawah, tebing begitu curam, jarak antara pohon satu dengan pohon lainnya terlalu jauh terpisah. Jika tidak ada penghalang dari pohon itu, setengah nyawa pasti melayang. Gabriel benar-benar tak berperasaan. Dia menundukkan kepalanya lagi dan menatap bagian terdalam dari jalan kecil dan melihat ada banyak polisi yang sedang mencari korban. Dia seharusnya tidak masalah turun dari sini. Pada saat ini, rasa sakit telah membuatnya sedikit lelah, dan membuat Sherin kesulitan bernapas. Kesedihan di hatinya telah mengacaukan pikirannya. Tiba-tiba, dia melepaskan satu tangannya dan menarik tangan Devon dari pinggangnya. Akibatnya, pada saat tangan Devon terlepas, beberapa orang di sana karena terlalu tegang dan melepaskan tangan mereka bersamaan. Dia melayang ke belakang dan melihat kepanikan di mata Devon. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.